Ini kabeh gini tanpa kamera. Ya biasa ya. Ini kabeh gini tanpa kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Darul Falaq Karamudo, yang terhormat Kepala Madrasah PAUD RA FI FDS beserta MA, yang terhormat seluruh Dewan Guru dan siswa-siswi yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara Isra. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan sholawat Nabi, keempat sambutan Ketua Yayasan Darul Falaq, kelima mau'izatul hasanah, dan keenam penutup beserta doa. Baiklah, untuk yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Siva Putri Ramadhani. Untuk Ananda dipersilakan. Caranya ojo. Oh, itu kita ngomongin mana di boneka. Ntar tak biji kan jam itu. Mari notok boneka, main no. Ntar harus mulai limo. Mari yang di boneka. Ini aku pulang kasar. Ini macam itu. Jadi arek gua arek ini ya. Gua arek ini. Gimana? Tak seketewu kalau kamu tuh. Tak seketewu kalau mereka bintang laut tuh. Tak arek ini. Mainnya orang dulu. Inilah. Paling.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Al-Banjari MA dan MTS Darul Falah Karanganyar. Untuk Al-Banjari dipersilakan.
Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi ya sami du'a. Ya Rabbi ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فاستجل شكرك واسلك الشهر واستجل كل هيبة وانثارا وامتلأ السماوات أنوارا وسجدت الملائكة تهديدا وتسجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله
بإدراك الخلق وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا وشاكرا حامدا كأنه بلغ بالتمام فعلت يا صلى الله
Untuk acara selanjutnya yaitu
Sambutan Ketua Yayasan Darul Falah Karangdo. Untuk Bapak Farid Wasli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat mana. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul berwajah bersilaturahmi dalam acara Isra Mi'raj. Semoga senantiasa rahmat dan rahmat Allah selalu diiringi pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya masalah semoga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas beliaulah menuntut kita dari jalan kegelapan menuju terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, Bapak Ibu Kepala Unit, anak-anakku semua yang berbahagia. Anak-anak berbahagia ya? Kalau dengan sholawat itu seneng apa tidak? Berarti alhamdulillah. Jadi kalau dengan sholawat Nabi itu seiran kepada Nabi Muhammad. Jadi lagu tentang pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Kalau tidak ceria dengan sholawat, berarti hati kalian tertutup. Tapi kalau kalian terbuka, berarti kalian nantinya insya Allah akan diaku menjadi umat beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anakku semua nantinya selalu terus mengikuti perintah-perintahnya. Pertama-tama di pagi yang cerah ini, kami selaku Yayasan Darul Falah Karangdo mengucapkan ribuan. Yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Ibu Kepala Unit dan segenap panitia, kalau sempat untuk panitia dengan segala keterbatasan bisa mengadakan peringatan Isra Mi'raj ini. Semoga niatan kita selalu memperingati peringatan hari besar ini selalu menjadi titik balik dari kita semua untuk senantiasa bahwa peringatan hari besar Islam kalau tidak kita yang mensiarkan, siapa lagi kalau tidak anak-anak terus digali terus diperingati, ya siapa lagi, masa orang non muslim, kan tidak masuk akal. Itu dengan peringatan Isra Mi'raj ini anak-anak semua terutama yang besar-besar paham apa makna yang terkandung di dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Kira-kira apa makna yang terkandung? Ayo, perintah apa sih Isra Mi'raj ini sih? Sholat 5 waktu. Alhamdulillah mek 5. Iya kan? Kenapa? Kalau kalian dengar ceritanya di cerita perintah bahwa perintah sholat, sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad itu pertama kali diperintah sholatnya sejumlah berapa? 50 seket rek ya apa nih? Bayangno seket sedino sembayang ya apa nih? Ndak kau berbal-balan, ya kan? Ndak kau berlayangan kamu, ya kan? Seumpama itu dituruti ya, seumpama diterima oleh Kanjeng Nabi, apa kalian ya mungkin sekolahnya paling jam mau sembahyang, kalau balik sembahyang, ya kan? Seperti itu. Ini realita bahwa dengan perintah sholat 50, alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya dengan mata batinnya, mata hatinya itu sudah paham. Oh, umatku tidak mungkin bisa menjalankan 50. Aku dewe abot jadi Kanjeng Nabi, ya kan? Apalagi umatku di akhir zaman. Iya anak-anak ya, yang MI ya 5 waktu sembahyang kamu temenan cakep apa pas?
Tepat waktu atau tidak? Ya, jujur tidak. Waduh, ya jenenge aneh. Ya harus diupayakan tepat waktu ya. Ini andaikan 50 perintahnya dilakukan, tapi Kanjeng Nabi dengan kasih sayang beliau bahwa 50 andaikan dilakukan semua umatku zaman akhir zaman, manusia akhir zaman tidak mungkin bisa melakukan sesempurna itu gitu loh ya. Ini menunjukkan rahman rahimnya, bahwa kasih sayang beliau terhadap umatnya itu andaikan seket ngelakoni separuh selawe apik ya. Tapi beliau mengukur bahwa umatnya tidak bisa melakukan sesempurna itu andaikan 50, berarti beliau masih sayang terhadap umatnya. Nah kalau umatnya tidak sayang kepada beliau, nek ana selawatan tidak sayang ya berarti kena menen ya kan. Nek ana selawatan tidak mendengarkan, tidak menirukan. Halo Nana, yang besar-besar, yang laki-laki itu ya gelem tak sembahyang seket? Gelem. Wong 5 waktu esuk bune jam 6. Kok asale jam 5 seprapat niku salim ya, asar maghrib dadi siji ya. Ini loh realita bahwa Kanjeng Nabi itu sayang kepada umatnya. Andaikan diterima perintah Allah itu yang 50, bagaimana keadaan sekarang ini? Tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa berolahraga, beraktivitas yang lain. Semoga kasih sayang pada umatnya ini selalu juga kita sampai di akhir zaman selalu diakui menjadi umatnya. Sama juga dengan kasih sayang anak-anakku semua dari Bapak Ibu Dewan gurunya gitu loh ya. Kalau Bapak Ibu Dewan gurunya mendidiknya ya dengan mata hatinya, mata batinnya, insya Allah anak-anak juga akan terbuka menerima ilmu. Artinya belajar ya udah ditekan, sholat juga begitu. Kalau menjadi sebuah kewajiban tidak bisa ditekan karena itu sudah tuntutan. Itu anak-anak semua, ini peringatan Isra Mi'raj ini dari mana sih perintahnya ini sih? Ayo dari mana itu wahyu perintah sholat ini? Loh, dari mana? Yang anaknya besar-besar? Enggak, posisi Kanjeng Nabi ketika diangkat, ditarik ke atas itu posisinya di mana pada waktu itu? Bilang itu ayo dari mana? Nah, jadi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Dari Palestina diangkatlah Nabi ke Sidratul Muntaha. Makanya Palestina, anak-anak semua kalau kalian dengar sejarah, sampai sekarang itu perang terus menjadi rebutan antara agama Islam dan Nasrani dan Yahudi, karena di situ adalah termasuk kota suci gitu loh ya. Bagi Islam iya, bagi orang Nasrani karena di situ kelahiran Nabi Isa. Jadi itu ya, jadi berebut yang sampai sekarang Palestina oleh bangsa Israel sampai akhir zaman yo menjadi rebutan perang terus. Itu yang terjadi di kota Palestina karena sama-sama mengklaim mempunyai hak bahwa itu sama-sama menjadi kota suci bagi agama Muslim, bagi agama Nasrani, bagi agama Yahudi. Itu anak-anakku semua, ini menjadi pelajaran bagi kita semua di peringatan Isra Mi'raj ini, bahwa tidak serta-merta Kanjeng Nabi langsung menerima perintah Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, tapi akhirnya istilahnya Kanjeng Nabi adalah nego
ngenyang ya, ngenyang mulai 50 tadi 45, 40 tadi 40 sampai pasti akhirnya perintahnya adalah cuma 5 waktu. Semoga dengan perintah yang cuma 5 waktu ini anak-anakku semua bisa ajak, bisa istiqomah, bisa tepat waktu, apalagi alhamdulillah bisa berjamaah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa kami aturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Ketua Yayasan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Jalal. Untuk Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin Muhammad bin Abdillah alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madarika al-jari wa tab'ana fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita oleh Allah dikumpulkan di dalam suatu peringatan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima suatu perintah wajib berupa sholat lima waktu, yaitu diawali mulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Duhur berapa rakaat? Nah, siapa yang 2 rakaat? Tidak ada ya, 4 semua kan? Asar berapa? Maghrib 4. 3. Isya, subuh. Siapa yang tak sholat subuh tadi? Banyak. Banyak. Sholat subuh ya, diusahakan ya. Disediakan catatannya. Kalau ada sesuatu yang penting nanti bisa dicatat. Insya Allah akan dijadikan bahan pertanyaan di akhir sesi untuk kuis. Hadiahnya mobil, ditambah mobilan, jadi mobil. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perintah Isra wal Mi'raj itu
Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung tanpa adanya perantara malaikat. Kalau perintah lain itu Allah memerintahkan masih ada perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Malaikat mau mati kafir. Malaikat Jibril. Tapi untuk perintah sholat Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad. Ada cerita dulu, kenapa kok ada peristiwa Isra Mi'raj, sampai-sampai Nabi kita Muhammad diundang oleh Allah ke hadiratnya untuk menerima perintah sholat. Ada riwayat menyatakan ternyata dulu langit sama bumi itu sombong-sombongan, membanggakan dirinya. Kata langit mengatakan, hei bumi, ketahuilah aku adalah makhluk Allah yang mulia, yang mana para malaikat Allah ada di langit. Para malaikat Allah ada di langit, dan aku tidak pernah dimaksiati oleh makhluknya Allah. Kenapa? Karena para malaikat tidak pernah maksiat. Bumi jawab, kalau begitu, iya, memang kamu adalah makhluk Allah yang mulia. Dijawab sama bumi, ketahuilah di atas punggungku Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, sehingga dengan diutusnya para nabi dan rasul aku juga menjadi mulia. Satu-satu. Dijawab lagi oleh malaikat, ketahuilah, kok malaikat? Dijawab lagi oleh bumi, sesungguhnya Al-Quran itu dibaca di atas punggungku, kata bumi. Akhirnya makhluk Allah yang bernama langit kalah 2-1. Akhirnya nangis itu langit, minta sama Allah, ya Allah beri aku kemuliaan satu lagi agar bisa aku menandingi kemuliaan bumi. Akhirnya dipanggillah Nabi kita Muhammad untuk Isra Mi'raj ke langit, sehingga poinnya 2-2 di antaranya itu. Terus lagi banyak kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 20 Rajab di usia beliau, yaitu ketika itu 50, ada yang mengatakan 52 tahun. Jadi 13 tahun setelah 12 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Jadi 1 tahun setelah itu Nabi kita Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah. Ketika itu Nabi kita Muhammad sedang enak-enak tidur. Tidurnya di Hijr Ismail di samping Ka'bah. Yang mana ketika itu Nabi kita ditemani oleh 2 orang sahabat. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah. Siapa? Yang kedua adalah Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Siapa? Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Yang nemeni Nabi ketika itu tidur adalah Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abu Thalib. Tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Akhirnya Nabi dibelah dadanya
diambil hatinya, disucikan dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada kejadian aneh yang ditemui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, suatu ketika Nabi itu melewati daerah tersebut wangi, tidak ada parfum, tapi wangi. Nabi tanya, "Ya Jibril, kenapa tempat ini kok bisa wangi?" Iya, karena di tempat ini dimakamkan, dikuburkan seorang wanita yang mulia yang bernama Siti Masito, yaitu tukang sisirnya Fir'aun. Siti Masito ini digoreng sama Fir'aun bersama 2 anaknya digoreng. Jadi Siti Masito, satu putranya yang masih bayi, satu putranya yang agak menuju dewasa. Karena apa? Ketika Masito itu menyisir, Masito itu artinya penyisir, Siti Masito itu artinya tukang sisir. Ketika suatu saat Siti Masito itu nyisir, tiba-tiba sisirnya jatuh. Kaget. Otomatis kalau orang kaget dan dia beriman, pasti nyebutnya sesuatu yang baik. Mungkin Allahu Akbar, mungkin la ilaha illallah, mungkin astagfirullah, duduk jangan dipencuk, itu ya. Duduk jangkrik. Tapi yang baik-baik itu menunjukkan kalau hatinya itu bersih. Ya. Makanya yang punya kebiasaan kagetnya besok diganti. Soalnya apa? Nanti ketika malaikat Israel nyabut nyawa, itu pasti orang kaget. Yang dicabut nyawanya itu akan lepas kaget besok ya Allah. Na'udzubillah, diganti apa? La ilaha illallah. Ya, diganti diganti Allahu, diganti alhamdulillah. Untuk sampai besok ya. Ketika sisirnya jatuh, akhirnya kaget, spontanitas mengucapkan Maha suci Allah dan terlaknatlah Fir'aun. Ketika itu putrinya Fir'aun kedengeran, putrinya Fir'aun krungu, loh bapakku kok dilaknat, bapakku kok dilaknat. Sopo Allah itu? Katanya putrinya Fir'aun, Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan Fir'aun. Kata Siti Masito, awas tak laporno yang bapak. Akhirnya sama putrinya Fir'aun dilaporkan ke Fir'aun. Akhirnya Siti Masito dipanggil, ditanya, apakah benar kau mengatakan Maha suci Allah dan aku terlaknat? Iya benar. Coba kamu ralat perkataanmu, kamu ganti bahwasanya aku ini adalah Tuhan. Fir'aun itu ya, saking hebatnya Fir'aun itu tidak kencing, tidak BAB kecuali 40 hari sekali. Ada di sini. Siapa yang BAB sama kencingnya 40 hari sekali? Hah? Pikir. Sampean. Masuk dulu kali sampean. Saya kan ngaku Fir'aun. Enggak ya. Fir'aun itu tak pernah sakit. Seumur hidupnya tak pernah sakit. Tapi suatu saat ketika Allah menunjukkan mukjizat Nabi Musa berpatokan menjadi ular, berubahlah suasana Fir'aun. Yang awalnya 40 hari sekali diambil dan kencing menjadi sehari 40 kali. Kecil itu. Kalau beser. Kenapa? Karena saking kaget. Kok iso tampar, kok bisa tongkat menjadi ular?
Akhirnya ketika aku gede, pertama tak cuman loro, tiba-tiba loro. Akhirnya dihukumlah Siti Masito oleh Fir'aun. Kau nek tak gelem ngakui aku sebagai Tuhan, tak goreng. Goreng sama Fir'aun. Hendak aku tetap ngakui bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah makhluknya Allah. Coba ulangi lagi, kalau kamu mengucapkan seperti itu, anakmu yang besar akan tak goreng. Anaknya juga beriman pada Allah. Akhirnya karena anaknya juga mengatakan la ilaha illallah, digoreng di hadapan ibunya, di hadapan Siti Masito, goreng, mati. Namanya ibu kelihatan anak digoreng. Kalau kita mungkin akan iba, aduh aku ya. Tapi tetap Siti Masito mengatakan la ilaha illallah. Ketika itu, kalau kamu masih mengucapkan la ilaha illallah, anakmu yang bayi tak boleh lagi. Akhirnya anaknya Siti Masito bisa ngomong, padahal masih bayi. Nah, kamu mau digoreng gara-gara ibumu mempertahankan tauhid, mau? Gak apa-apa ibu, ngomong aja cilik bayi. Gak apa-apa ibu, aku berani nanti asalkan mempertahankan la ilaha illallah. Akhirnya yang kecil digoreng. Akhirnya dua anak Siti Masito meninggal dalam keadaan digoreng oleh Fir'aun. Tapi tanya, apakah kau masih tetap la ilaha illallah? Tetap aku la ilaha illallah. Akhirnya Siti Masito juga akhirnya ketiganya meninggal. Tapi Siti Masito sebelum digoreng mengatakan, hei Fir'aun, gak apa-apa kamu goreng aku sama anakku, tapi nanti makamku jangan dipisah. Akhirnya dimakamkan bersama anaknya, dan makamnya wali. Dan ketika Nabi Isra melewati makam beliau, maka beliau diliputi dengan bau wangi. Makanya kita jangan sampai menjual la ilaha illallah gara-gara minyak goreng. Kemarin minyak goreng saiki langka, gara-gara minyak goreng pas la ilaha illallahnya dijual. Jangan, ya. Walaupun langka, aku punya uang. Kenapa? Karena aku punya Allah, zat yang memberi rezeki. Ya Allah, sugihna aku. Selalu lalu dari omahku. Allah, ya. Pertahankan iman kita. Dan di antara bayi-bayi yang bisa bicara itu ada 4. Yang pertama adalah bayinya Siti Masito. Yang kedua adalah bayi yang pernah bersaksi ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Siti Zulaikha. Ketika itu Nabi Yusuf difitnah mau asusila sama Siti Zulaikha. Akhirnya mendatangkan saksi seorang bayi, dan bayinya bersaksi bahwasanya Nabi Yusuf ini benar, Siti Zulaikha yang salah. Yang ketiga adalah bayinya Jures. Dan yang keempat adalah yang kita ketahui secara masyhur adalah Nabi Isa alaihi salam. Itu adalah 4 bayi yang bisa ngomong ketika bayi. Terus Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Kelihatan ada seseorang itu oleh Allah dikasih palu tangannya. Dikasih palu, tapi yang dipukuli bukan meja. Yang dipukul bukan kursi, tapi kepalanya sendiri. Sampai pecah tumbuh lagi, dipukul lagi, pecah lagi, dipukul lagi, pecah lagi, seterusnya seperti itu. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Ya Jibril, siapa itu? Kok ada orang mukul kepalanya sendiri sampai pecah? Mereka adalah dari golongan umatmu yang suka meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Kalau sampai kita meninggalkan sholat, nanti siksanya seperti itu. Oleh Allah disediakan palu dari besi, dan dia mukul kepalanya sendiri sampai
Ya, hati-hati. Panjang ceritanya, kalau dilanjutkan nggak akan selesai, walaupun 1 bulan. Oke. Dan ketika itu Nabi sampai ke Palestina. Di mana tadi Palestina? Di Palestina. Di Masjidil Aqsa. Di mana itu? Di Palestina. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Ustaz Muhammad Farid Mazdi. Ya. Diangkat oleh Allah ke langit, bertemu dengan para nabi. Dan ada hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya di surga itu ada pintu. Di surga ada pintu. Tertuliskan di pintu surga itu gini: Allah memberikan pahala kepada orang yang bersedekah 10 kali lipat, dan Allah memberikan pahala kepada orang yang mau utangi 18 kali lipat. Kok bisa lebih banyak pahalanya ngutangi? Kok bisa banyak pahalanya ngutangi? Tanya, kok bisa seperti itu? Kalau kita bersedekah, bisa jadi orang yang kita sedekahi masih punya uang. Tapi kalau ada orang utang ke kita, sudah barang tentu orang itu tidak punya uang, sehingga pahala ngutangi itu lebih besar daripada pahala sedekah. Jadi saya Bapak Ibu, ini kalau mau ngutangi tapi kadang repotnya yang diutangi ini kan mau diutangi lagi. Kadang tetangga yang sing ngutangi biar tidak repot. Tapi ketahuilah pahalanya amat sangat besar. Dan kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Allah agar supaya saling membantu antara satu sama lain. Jangan sampai kita cuek terhadap kebutuhan orang lain. Karena disebutkan barang siapa yang menghutangi orang lain karena butuh, sehari itu walaupun tanpa sedekah, dengan memberikan tempo itu sudah sedekah. Setahun berarti sedekah setahun. Oke. Terus lagi, apalagi tidak nyawa nanti laginya di akhirat. Oke. Tapi di akhirat tidak bisa kita misalnya berpaling tak dari hutang, ada sanksinya. Ya, Hakim Adil sudah mencatat. Mungkin sekilas mengenai Isra Mi'rajnya Nabi, hanya itu yang bisa Al-Bagir sampaikan. Karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang singkat tapi mengandung kisah yang amat sangat banyak dan tidak akan bisa diselesaikan dalam satu majelis. Dan insya Allah semoga Allah memberikan kita umur panjang, amin, sehingga kita di Isra Mi'raj tahun depan bisa merayakan Isra Mi'raj lagi, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu, hadani Allah wa iyyakum. Sebelumnya ada kuis. Ini isinya insya Allah 1M surga. Tentunya yang saudara kita ini ada 1, 2. Bantu hitung. Hitung. 150 juta. 150. Di sini ada paut juga. Oh, RA dulu ya. 1, 2, 3, 4, 15 dibagi. Oh, paut ada. Ini 3. Ada 50 juta untuk TK.
Nanti bisa dibuat bangun gedung. Empat. Jadi oh betul. Bertinyi-inyi untuk RA yang bukan RA gak usah ngacung. MA ngacung berarti baliknya RA ya. Pertanyaannya, siapakah yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj? R. LTS ngacung baliknya R. Mana RA? Oh itu. Ayo yang perempuan hijau kuning yang kuning kuning. Ayo maju ke sini, cantik. Hai. Jalan. Semuanya kudu kuning kayak. Ini hadiahnya 50 juta. Bisa beli cilok satu kampung. Siapa yang Surabaya? Namanya siapa? Namanya Syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Semoga kelak ketika besar menjadi kelas berapa? RA ya. Jawabannya TKA tadi kamu. Pertanyaannya, sholat sehari semalam ada berapa kali? 5 kali. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu 50 juta, Dok. Lagi. Siapa yang mau maju? Masnya itu, ayo. Itu. Belakang itu, belakang. Itu. Nah, itu. Oke. Oh, ini jagoan saya. Salah dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya siapa? Fathur Razi. Ada ya? Fathur Razi mau kembali ke era? Enggak ada. Pertanyaannya, sholat subuh berapa rakaat? Dia menjawab dengan hati sehingga saya nggak bisa mendengar. Salat subuh berapa rakaatnya? 2. Alhamdulillah. Allahumma Muhammad. Tengah-tengah. Yang RA tengah-tengah. Yang berdiri itu. Yang berani jawab langsung berdiri nanti nggak usah loncat. Nanti ada lagunya. Kata si kata loncat. Hafal semua. Tinggi yang tinggi. Siapa yang mau jawab? Berdiri. Nah, kalau jam 7 malam itu namanya sholat apa? Oh, belum. Namanya siapa? Aska. Gak usah dihatikan ya. Sebenarnya namanya bagus. Aska. Jam 7 malam itu biasanya sholat apa? Aska bisa. Berapa rakaat? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tinggal 2 lagi.
Siapa yang menjawab? Wah, langsung itu. Oh itu masnya. Ya. Namanya siapa? Rafa. Rafa. Mau jawab? Pertanyaannya. Apa ya? Pertanyaannya. Nabi Muhammad putra Gubernur sana. Hah? Oh, lainnya. Nah, tak ganti aja wes. Siapa nama Tuhanku? Man buka. Alhamdulillah. Tuhannya dia Allah. Seperti kata Siti Masito, la ilaha Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir untuk NA. Duduk dulu. Siapa yang mau jawab? Oh, ganti perempuan ya. Ganti perempuan dulu. Perempuan. Namanya siapa? Maria. Di antara perempuan surga itu Siti Masinton sama Maria. Mungkin dulu mau namai Maria karena nggak bisa mengucapkan N jadi Maria. Tapi depannya kok M ya? Oh, alam. Namanya Ibunda Maria. Pertanyaannya, sholat asar itu jam berapa biasanya? Beri jawaban. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah cukup sekian. Mari kita akhiri dengan doa. Doa. Sudah. Untuk TK langsung sholawat bisa meninggalkan tempat. Tapi jangan meninggalkan jasad. Sekarang lanjut ke MI. Kepanjangan dari Madrasah ID. Kalau MA kepanjangan dari tentu apa? Pinter semua, Abdul. Kan empat ya. Yang MA tidak usah gitu. Ya, MA sudah sugi-sugi. Kita tiga mawon. Niki itu yang sekawan nih, sekawan. Ayo, MI. Langsung ngacu. Yang mau jawab. Pakai tangan kah? Pertanyaan. Tidak boleh ngacu sebelum saya menghitung sampai angka 3. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan 1, 2. Ayo. Namanya siapa? Tak pakai bahasa Arab aja. Man ismi? Ismi? Nah, ayo pasti. Faslul Rabi. Masmu ustaduka. Pertanyaannya, Pertanyaannya, tak
Aditya. Jawabannya? Oh, Rajab. Bulan Rajab itu sebelum bulan apa? Jawabannya betul. Alhamdulillah. Sebelum bulan Rajab adalah Rajab adalah sebelum bulan Sya'ban. Betul. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal 2. Pertanyaannya dikasih sulit ini, khawatir ada yang ngacung nanti. Apa yo? Nanti orang-orang yang baik oleh Allah ditempatkan di turunkan dulu tangannya, turunkan dulu tangannya. 1, tak boleh ngacung dulu, tak boleh ngacung dulu. 2, 3. Semangat. Turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. 1. Turunkan, turunkan, turunkan. 2. Nah, turunkan. 3. Yang biru ini. Yang biru, yang biru. Tadi kan cewek, sekarang Jo. Oh. Nama? Putra. Putra. Kelas? 3. Sekolah di? MI Darmala. Madrasah? Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik madrasah. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Untuk Putra. Ini sekolah di madrasah itu ilmu agamanya insya Allah luas. Jadi jangan pernah kita merasa kecil hati kalau sekolah di madrasah. Lebih baik. Nah, ya. Jawabannya sudah, pertanyaannya sudah dia. Ayo jangan kasih tahu. Jangan diingatkan, mungkin tadi sudah kecil tadi lupa. Apa pertanyaannya? Madrasah Lebih baik lebih baik. madrasah. Tawis, salam Muhammad. Karena dia sudah semangat, jadi tak hargai semangatnya, ya. Tak hargai dengan sebuah amplop. Jawabannya apa tadi, Sur? Nah, sekarang terakhir. Pertanyaannya, berapa jumlah rokaat dalam sholat wajib dalam sehari semalam? Turunkan dulu. Rokaat Turunkan dulu. 2, 4. 1, 2, 3. Cewek, diam. Sabar, sabar, sabar Mas Bro. Ya. Orang sabar disayang Om. Inna Allaha ma'as-sabirin. Nama? Sabil, Salsabila berarti. Salsabila itu nama sungai. Kelas? Kelas 4A. Ada B-nya juga. Nah, jawabannya ada berapa rokaat dalam sholat wajib sehari semalam? 17. Sebagaimana hari ulang tahun Indonesia ya, 17. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti yang lain insya Allah tahun depan ya, tahun depan. Sekarang waktunya MTS, ojo misi di sini ya. MTS ojo misi, masuk kalah karo M.
Subuh 4 rakaat, maghrib 4 rakaat. Nah, pertanyaannya, ini yang 4 atau yang 3 gitu? Oke, tenawon. Yang MTS nomor kali doorpress. Yang kita doorpress kan, betul? Ya, jadi 3 apa? Pas. Voting yang di depan 3 apa 4? Kalian 4 atau 3 ya? Pakarnya. MTS 4. Pertanyaannya, nanti yang ini tak tambahi saya sendiri nih. Tahu bahwa orang berapa? Wah, lupa. Biasanya betul lah. Biasanya betul. Boten gitu. Halo Muhammad. Yang MTS tunjukkan wajahmu dan tutuplah gigimu. Pertanyaannya, siapakah yang menemani Nabi itu ketika mau di Isra Mi'rajkan? 1, 2, 3. Saya ini kalau misalnya seperti itu mau nyanyinya gini. Astagfirullah. Hanan, ayo Hanan, Ajunan, terpaksa Hanan. Sampai ngaco ketok aku. Nama siapa? Abdul Hanan. Yai Abdul Hanan. Amin. Kelas berapa? Teruskan di mana? Mau teruskan di MA, SMA, SMK tidak tahu. Namanya ada SMA tidak tahu mungkin. Semoga SMA itu, MA itu bukan di akhirat. Karena kalau di akhirat mati. Karena apa? Ada semboyan madrasah. Ini baik. Ya. Jawabannya? Anda dan Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang nemenin Nabi tidur adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abu. Kalau Sayyidina Hamzah ini paman, kalau Sayyidina Ja'far ini sepupu. Jadi Abu Thalib itu pamannya Nabi, saudaranya Sayyid Abdullah. Jadi Sayyidina Ja'far ini adalah sepupunya Nabi. Dan juga punya julukan Ja'far At-Thayyar. Karena beliau itu ketika meninggal itu disambut oleh bidadari dan beliau bersayap. Bidadari surga. Yang kedua, pertanyaannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditokong mongkon gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi gitu ya. Kalau sallallahu alaihi gitu. Bang, sallallahu alaihi istilah ditokong mongkon ya. Pertanyaannya, dari mana ke mana Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Tak hitung sampai 3. Dorong dulu. 1, 2, 3. Hei. Ya ampun. Sampai ini makanya PS lo BDMA. Gono, ya. Ini ya, gitu ya. Kasihan, saya hargai terbangannya. Tadi dia sudah berhura-hura dengan posisinya.
Sallallahu alaihi Muhammad. Mana? Sallallahu Allahumma sholli alaihi. Siapa? Oh, namanya siapa? Lah. Jawabannya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan langit ketujuh. yang di Masjidil Haram, di Aqsa, terus ke langit ketujuh. Di langit ketujuh bertemu dengan siapa? Betul sudah. Di langit ketujuh itu Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelas 2, sekarang yang perempuan silakan enggak usah ngaco. Kecuali kalian perempuan tidak ada yang jawab lagi. Sakit kan? Bernade. Ya. Nanti yang keempat ada. Pertanyaannya siapakah nama tukang sisir. Siapakah nama tukang sisirnya Fir'aun? Turunkan dulu tangannya, tak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Makanya jangan terhalangi oleh cakra. Nah ini nggak kelihatan di dia itu, kelihatannya itu. Betul? Apa gitu? Ya. Siapa namanya? Alfia 9. Siti Masito 2 ya. Bayi dan kau dewasa. Siti Ma. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagusnya jangan kelas 9 lagi Pak. Sudah habis. Kelas 9 sudah habis ya. Kasihan yang kelas 7 sama. Pertanyaannya, siksaan yang Allah berikan berupa memukul kepala sampai pecah itu diberikan kepada 1, 2, 3. Yunan. Sikit kamu aja. Mas, meninggalkan sholat. Dipersiapkan A. Meninggal dunia. TJB orang yang tidak sholat. Yang meninggalkan sholat, jadi orang yang meninggalkan sholat nanti siksanya apa? Dikasih palu dari besi, pukul kepalanya sampai pecah berkali. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang MA. Terus ini agak ekstra sulit ini. Ledaknya ke alamat guys. Ledaknya ke alamat. Pertanyaannya, siapa saja nama bayi yang bisa bicara ketika masih bayinya? Siapakah bayi-bayi yang bisa bicara ketika masih bayinya? Silahkan maju langsung guys, nggak usah ngaco guys. Ayo MA. Ayo bayi-bayi siapa saja yang bisa bicara ketika masih bayi. Ayo langsung maju wes. Nah itu sampai 3.
bertiga. Kalau tidak ada yang mau maju, tak ganti pertanyaannya. 1, 2 seperempat, 3. Namanya siapa? Nama saya Ananda Sepakat. Ya. Namanya saya Ananda Sepakat. Ananda Sepangkat. Kelas 10 IPS. Sepangkat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pangkatnya. Ono pangkatnya. Dikongkon, Bisa mulai. pokoknya bisa putar niki nonton. Ya. Ayo, bismillah, jawab. Jawabannya Nabi Isa mulai. Jawabannya Nabi Isa Murai. Salah, betul. Nah, suruh mundur apa gimana? Tapi nggak apa-apa, karena tukang terbang tak hormati. Kalau terbang itu dilengok. Nggak apa-apa, Riz. Ya, walaupun Nabi Isa, betul kan? Terus tadi bayinya siapa? Sito. Yang kedua, bayinya yang menjadi saksi ketika Nabi Yusuf. Yang ketiga, Bues. Yang keempat, Nabi makanya baca sampai lagi duduk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikadang-kadang nyato maca Quran, saiki maca semisal langsung hafal. Sampai butuhnya ya, senjatanya santri itu 2. Apa? Pulpen sama buku. Tidak duitku, siapkan kecerdasannya. Oke, pertanyaan kedua. Apakah yang tertulis di pintu surga? Ini pertanyaan kelas SMA ini. Masa ada tak takoni sholat subuh pirang rakaat? Masa ngono? Balik yang RA sampean. Ayo. Apa yang tertulis walaupun kata-katanya itu tak sama, yang penting maksudnya sama nggak apa-apa. Ayo, Sofia. Sofia ini adalah salah satu nama dari istrinya Rasul. Sofia. Semoga sifatnya bisa seperti istrinya Rasul. Nama? Lah. 10. Mas Kita. Jawabannya? Jawabannya La ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada lagunya. Miftahul Jan. Tak hormati, tak apa-apa. Ya minimal kunci sama pintu kan satu set ya. Tertulis apa? Pahala orang yang bersedekah adalah 10 kali lipat. Pahala orang yang memberikan hutang adalah 18 kali. Kuncinya surga. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Kok maju ayo. Kayak di kota rapi. Ya. Siapa yang mau maju? Ayo. Tak kena nyanyi iki ya. Ayo jangan maju cepetan. Selak iki panas keringetan kabeh karo-karo iki. Ayo, pertanyaan dulu ya, Bis. Ketika mau turun setelah menerima perintah sholat 50 waktu, itu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang nabi, yang mana nabi itu menyuruh
agar kita keringanan. Ya. Sampai-sampai menjadi 5. Siapakah nama Nabi? Mundur. Namanya siapa? Riki. Namanya Mas Riki. Kelas? Coba diulangi pertanyaan saya tadi. Tanyaannya lupa, jawabannya ingat. Hah? Siapa nama Nabi? Sekali lagi kan Maghrib Al-Bajani tahap. Siapa? Dijual-jualan ini yang MA, yang MG. Sudah sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang pantas yang terlepas dari dasar yang baik, atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin Allah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Untuk acara yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Bapak Imam Tauhid untuk Bapak Imam Tauhid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita pada siang ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ilmu bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farjalan muslimin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarrajna bihi hadza muslimin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarrajna bihi hadza muslimin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarrajna bihi hadza muslimin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi wajhina wa sa'bana wa bayyina rabbana. Allahumma barik lana fi wajhina wa sa'bana wa bayyina rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk acara pilihan hari ini, saya selaku pembawa acara. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan untuk siswa-siswi alia, jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Sekali lagi untuk siswa-siswi MA, jangan meninggalkan tempat